Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Pak Asmi, tadi Anda sempat menyinggung mengenai keterangan yang jujur atau tidak. Nah, ini bagaimana objektivitas dari hakim melihat mana yang jujur, mana yang tidak? Apalagi ini kejadiannya sudah 3 bulan lalu. Ada bias antara mungkin kejadian yang pernah terjadi atau skrip yang sudah dibaca berulang kali oleh para saksi. Ini bagaimana hakim nanti melihatnya ke depan? Ya, sebenarnya di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada parameter yang dijadikan ukuran untuk menilai saksi. Kalau kita ngebaca pasal 185 ayat 6, di situ jelas bahwa jadi hakim akan melihat ataupun katakanlah semua pemerhati sidang hari ini, baik jaksa maupun penasihat hukum, apakah saksi ataukah adakah persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Ini akan kuat, akan klik. Kedua, apakah keterangan saksi ini ditopang dengan alat bukti? Dan ketiga, ada apa alasan yang mempengaruhi saksi tersebut menyampaikan tersebut? Terus cara hidup dan kesusilaan saksi juga menjadi diperhatikan. Sehingga di sini nanti akan tampak reliable-nya keterangan saksi yang mana yang bisa dipercaya, terus kompetensi apa sehingga dia menyampaikan keterangan-keterangan tersebut. Inilah yang menjadi titik ataupun fokus bagi hakim untuk menyampaikan indikator saksi ini jujur atau tidak jujur. Baik, mengenai saksi jujur dan tidak jujur ini banyak yang mengasumsikan bahwa saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini tidak jujur. Bahkan hakim sempat emosinya naik dan menyatakan Anda tidak jujur seperti itu. Nah, jika saksi yang tidak jujur ini bagaimana nanti prosesnya? Apakah berpotensi juga menjadi tersangka? Dan seperti apa hukumnya, Pak Asmi? Ya, mengacu kepada pasal 242 Kitab Undang Hukum Pidana diatur. Di dalam 242 Kitab Undang Hukum Pidana itu, jika dalam persidangan seorang saksi, jadi sudah dilihat potret dalam BAP berbeda, terus keterangan dalam keterangan persidangan berbeda, dikonfrontasi lagi berbeda, sehingga hakim melihat, loh, ini ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak sama, gitu loh. Sehingga bagi orang yang sudah membawa sumpah nama Tuhan, maka Kitab Undang Hukum Pidana menyatakan 242 Kitab Undang Hukum Pidana, saksi ataupun saksi palsu ya, yang setelah disumpah dalam persidangan, ini dapat dikenakan 7 tahun. Apalagi kalau itu merugikan bagi posisi terdakwa, itu bisa juga diancam dengan 9 tahun. Jadi kalau hakim berani membuat penetapan, maka kepada orang-orang saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dia tetapkan, dia bikin perintah penetapan, itu langsung dieksekusi, bisa ditahan di saat itu juga. Dan kedua, juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dengan permintaannya kepada saksi-saksi yang katakanlah berdusta ataupun tidak jujur tadi dengan alasan sumpah palsu dapat dikenakan pidana. Baik, nanti dikenakan pidananya setelah proses persidangan yang melibatkannya ini selesai, atau mungkin di tengah-tengah persidangan bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka? Di tengah persidangan dan di saat itu juga bisa ditetapkan. Begitu diketok palu oleh majelis hakim bikin penetapan, di saat itu juga itu bisa ditahan, Mas, gitu, dan proses. Jadi proses tersendiri. Baik, tapi proses hukumnya seperti apa? Apa nanti yang dalam keterangan laporannya? Apakah memang hanya memberikan keterangan palsu dan seperti apa yang membedakan dengan penetapan tersangka di kasus lain, Pak Asmi? Ya, jadi dari keterangan yang tadi dia akan lebih dipercepat kan, karena memang sudah jelas bahwa yang dia sampaikan tadi itu palsu kan, dari keterangan di BAP berbeda, keterangan waktu dalam persidangan berbeda, berarti kan halnya sudah jelas bahwa kesalahan yang dilakukannya sudah jelas. Sehingga ya otomatis langsung prosesnya berjalan. Jadi jaksa bisa membuat surat dakwaan untuk itu. Dia disidang. Baik. Lalu saat ini kita lihat bersama saat ini masih saksi Arianto yang diperiksa untuk terdakwa Agus dan juga Hendra. Jika nanti ternyata 3 saksi lain, ada Ketua RT 05 dan juga 2 anggota polisi tidak hadir selama persidangan, bagaimana proses penjemputan saksi untuk bisa dihadirkan dalam proses persidangan, Pak Asmi?
Ya, jika urgensi keterangan saksi itu sangat penting, maka ada kewajiban hukum kepada setiap orang yang memang melihat, mendengar, atau mengetahui tersebut. Ada kewajiban hukum setiap orang karena memang saksi. Jika memang nanti tidak dihadirkan terus tanpa alasan, majelis hakim bisa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum, bahkan membawa penetapan untuk membawa saksi-saksi tersebut secara paksa. Jika saksi-saksi tersebut tidak ada alasan yang patut, sehingga dia memang menghindari atau memang sengaja menghindari, maka kepada saksi tersebut dapat dimintakan pidana. Tapi dengan penetapan itu biasanya saksi-saksi akan lebih cenderung lebih mudah datang ke dalam persidangan. Baik Pak Asmi, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Pemirsa, breaking news akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami.